Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber, shockbreaker, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tunai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dan lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya, yaitu Kang Eka Saputra, dengan cara subscribe. Mudah-mudahan dukungan dari saudaraku sekalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan saudaraku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudaraku sekalian yang belum mendukung channel saya agar dapat mengklik tulisan subscribe-nya yang berwarna merah, serta aktifkan tanda loncengnya, notifikasinya, sehingga saudaraku sekalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke saudaraku, sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasa kita bersolawat dulu kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara yang pertama makrifat, yang kedua hakikat, yang ketiga thariqah, yang keempat ialah syariat. Saudaraku dimanapun Anda berada, perbedaan inilah merupakan dalam agama Islam merupakan ilmu tasawuf, yang tentunya kita harus mengetahui perbedaan antara yang keempat tadi, yaitu makrifat, kemudian hakikat, thariqah, dan syariat. Jangan sampai kita tidak mengetahui perbedaan ini, saudaraku. Oke, di sini saya akan sedikit
demi sedikit mengupas perbedaan yang 4 nama tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengetahui dan mempraktekannya, sehingga kita bisa mencapai yang namanya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saudaraku, ialah makrifat. Makrifat ini makam seorang soleh, orang yang mana senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan billah, makrifat billah, yaitu kedekatan ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makom makrifat ini sangat luar biasa, karena ia sudah mencapai makom yang sungguh tinggi, dan ia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelembutan hatinya dan ibadah kepada Allahnya Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat-sangat dekat, dan ia pun senantiasa tidak pernah yang namanya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makom makrifat. Oke saudaraku, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu hakikat. Hakikat, seorang yang memiliki makom hakikat, seorang tersebut sudah mencapai, mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hakikat bahwasanya hidup ini hanyalah sementara. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, pada dasarnya Allah menciptakan kita di alam muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata Allah menciptakan kita di dunia ini, tidak ada alasan saudaraku, tapi agar kita itu senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh ibadah kepada Allah, Allah tidak butuh ibadah kita. Jangan sampai kebalik, kita membutuhkan yang namanya naungan rahmat, kita membutuhkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membutuhkan yang namanya syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya hakikat saudaraku. Jadi seorang yang sudah mengetahui hakikat jati dirinya di dunia ini, hidup di dunia ini, semuanya kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga yaitu thariqah. Seorang yang menjalankan makom thariqah, ia mengetahui bahwasanya semua hidup di dunia ini agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus membutuhkan proses. Bagaimana kita bisa melewati sungai pertama, kemudian menuju ke pulau atau menuju ke daratan, maka kita harus melewati jembatan. Jembatan inilah yang dinamakan thariqah, yaitu jalan agar kita bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara thariqah atau jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, seorang yang mendalami ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hatinya,
agar ia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali jalan agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah baik dengan memperbanyak ibadah, salat sunnahnya ataupun bacaan zikirnya, dan tidak meninggalkan salat-salat fardunya. Maka ini merupakan salah satu contoh thariqah, jalan agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, yang keempat, yang terakhir ialah syariat. Syariat ini merupakan perbuatan amal soleh kita, amal-amal yang terpuji, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bisa mengerjakan syariat. Syariat ini bukan hanya sekedar sholat, tetapi banyak sekali syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita semua agar kita bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal baik kepada sesama. Ini merupakan syariat. Syariat tentunya suatu amal soleh yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, hidup kita bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah perbedaan antara makrifat, hakikat, thariqah, dan syariat. Pada intinya, kita semua hidup di alam muka bumi ini hanyalah sementara, dan hakikatnya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, dimulai dari sekarang yang belum kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada intinya kita hidup di dunia ini itu sementara, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Maka persiapkan bekal amal soleh kita sehingga nanti kita bisa menuju makom yang namanya makrifat, dan kita pun bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.